Ada pula tentara yang terakhir ini bernama Corona. Orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini. Banyak orang terheran-heran. Apa sebab? Salah satu sebabnya karena mereka berwudu. Setiap hari mereka membasuh tangan. Virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mentah, bukan makan darah. Sebab di dalam darah ada bakteria penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang. Tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, sudah lama Islam ini musnah dari atas muka bumi Allah. Wa makaru, mereka membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Wallah khairul makirin, tipu daya Allah, pembalasan Allah lebih hebat daripada yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kita ajarkan anak-anak kita bahwa dalam fikih tidak hanya fikih taharah, tayamum, wudu, membasuh hidung, membasuh muka, istinsyak, madmadah. Tidak hanya kita ajarkan kepada generasi kita akan datang bahwa Islam ini hanya membahas masalah darah, hanya membahas masalah sembelihan. Islam tidak hanya membahas masalah nikah, tapi Islam juga membahas masalah jihad, masalah fiqhud daulah, masalah fiqhus siyasah. Karena dengan itu kita sedang mencetak, membentuk generasi akan datang, generasi-generasi Salahuddin Al-Ayyubi, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih. Dulu yang membebaskan Palestin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayyubi. Berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi. Allah Maha Kuasa. Pertama kali di saat kita melihat kejadian-kejadian semacam itu harus kembali kepada Allah. Allah bisa membunuh seseorang, menghancurkan seseorang dengan macam penyakit. Bahkan tanpa penyakit pun bisa, kasih tsunami dan gempa bumi, kan bisa. Berapa ribu yang mati setelah itu? Kasih tsunami, biur. Allah sayang dengan hamba-hamba yang soleh, kasih tsunami biar cepat masuk surga. Yang ahli maksiat diseksa. Gempa bumi, lihat, orang baiknya surga. Dikasih sakit seperti yang ditanyakan, penyakit itu kan bermacam-macam. Kalau bagi ahli iman akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat. Kalau bagi orang yang tidak beriman, muqaddimah siksa sebelum siksa di akhirat. Jadi orang beriman tuh nyantai di dalam urusan-urusan yang semacam itu. Di saat diberi sakit, bahwasanya dia ya sadar bahwasanya dengan sakit lalu dia sabar akan jadi pahala yang besar dan sebab pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tahu bahwasanya musibah itu bisa Allah timpakan kepada siapa saja. Fitnah itu akan bisa Allah timpakan kepada bukan orang yang berbuat zalim. Yang la tusiban alladzi dzalamu minkum khassah, tidak akan menimpa kepada orang yang bermaksiat saja, tidak. Bisa saja yang ridho dengan orang bermaksiat akan ketimpa juga. Mungkin semacam itu. Jadi ada sebuah tempat dia melakukan kemaksiatan lalu Allah timpakan musibah, orang berimannya kena. Cuman buahnya orang beriman ini nanti tetap selamat di akhirat. Baik. Jadi semacam itu, musibah akan selalu ada. Hari ini ada itu kan selalu ada. Dan musibah dihadirkan oleh Allah bukan karena Allah tidak mampu untuk mengangkatnya, untuk mengangkat orang yang sadar kalau itu musibah dan bagaimana menyikapi musibah. Jadi Allah yang mengangkat derajat seorang hamba itu bermacam-macam cara. Ada jadikan ahli ibadah, kaya raya, sedang menderma, punya ilmu, jadi ulama, dan seterusnya. Ada dikasih sakit, kasih bencana, macam-macam. Itu kan kisah dunia. Kalau pengen nggak ada ujian, nanti masuk surga, nggak ada ujian. Baik. Lalu bagaimana sikap kita di saat kita melihat musibah yang menimpa satu kaum misalnya? Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sampaikan. Kembali kepada Allah, banyaklah istighfar kepada Allah. Jadi kalau ada musibah itu adalah jangan sombong kepada Allah, karena bisa saja musibah itu karena dosa-dosa kita. Banyak istighfar kepada Allah agar Allah jauhkan dari musibah. Istighfar yang banyak, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian setelah itu berdoa. Lah berdoa ini adalah bermacam-macam cara. Jika musibah kolektif jama'i atau musibah
menimpa jumlah yang besar begitu, maka kita dianjurkan untuk kunut, namanya kunut nazilah. Musibah itu akan ada musibah kezaliman yang dilakukan sekelompok orang, atau terjadinya begebluk atau paceklik atau apa, begebluk atau musibah ramai, wabah, maka kita disunahkan untuk kunut nazilah. Kunut nazilah adalah membaca kunut Allah madfa' annal bala dan seterusnya, wal baba wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa ma batan dan seterusnya. Ya Allah, angkat bala bencana. Nah, ini kunut nazilah. Disepakati, nggak ada perbedaan di antara para ulama. Termasuk yang nggak mau kunut pun bersepakat kalau kunut nazilah itu ada. Kunut nazilah adalah dibaca setiap waktu sholat, khususnya sholat ini dalam madhab kita adalah setiap sholat, khususnya sholat fardu. Jadi sholat fardu kita baca kunut nazilah. Kunut nazilah dibaca saat sholat fardu, khususnya di akhir rakaat, setelah rukuk terakhir doa agar diangkat bala bencana tersebut. Tapi doa bukan hanya di situ, di setiap saat kita berdoa. Jelas, istighfar yang banyak, kemudian banyak doa, ya, jangan egois, mentang-mentang kita nggak ketimpa lalu nggak mau doa. Yang ketiga adalah patuhi aturan zahir orang-orang medis bagaimana cara menjauhi penyakit tersebut. Jangan sok tawakal, tawakal. Kalau di kita suruh pakai masker, pakai ini, ikuti itu semuanya, karena mereka yang lebih tahu. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang keempat adalah berbanyaklah sedekah. Fa inna sadaqata tad'ul balaa. Yang namanya sedekah itu menolak bala bencana. Sedekah diniatkan. Bahkan yang sudah kena penyakit itu dianjurkan untuk sedekah. Dawu mardakum bis sadaqat. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Sedekah itu penting sekali. Bersedekah. Kemudian yang kedua, saya ingin ajarkan zikir dalam Al-Quran yang bisa menguatkan roh tatkala dilanda penyakit-penyakit semacam yang kita hadapi pada saat ini. Satu, jika kita tidak tertimpa dengan penyakitnya, tapi khawatir itu hadir di lingkungan kita, maka diajarkan doa oleh Al-Quran terkait doa yang pernah dibacakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satunya terdapat di Quran surah ke-26 Asy-Syu'ara ayat ke-80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Singkat, padat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku sakit, apapun penyakitnya, pasti Allah akan menyembuhkan. Saya ulang ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun aku ditimpa penyakit, apapun penyakitnya, pasti Allah sembuhkan. Ini bentuknya fi'il madhi tapi maknanya mudhari'. Das ya? Kalaupun aku sakit, wa idza kalau ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Sebaliknya, mudhari ketemu dengan iz maknanya madhi. Iz yaqulu iz, ya, iz misalnya, iz bertemu dengan fi'il mudhari maknanya madhi. Tapi kalau fi'il madhi bertemu dengan idza, ya, itu maknanya mudhari, akan, belum kejadian. Ya, belum kejadian. Jadi kalau Anda khawatir dengan hal-hal demikian, kata Al-Qur'an tetap optimis. Tetap semangat. Ya, jadi kalau ada penyakit, ada apapun di sekitaran kita, jangan sampai berhenti beraktivitas. Kalau menjadi epidemi, jadi wabah, kata Nabi, lakukan karantina. Benar yang dikerjakan sekarang. Yang sakit jangan datang ke tempat-tempat perkumpulan, jangan keluar dari wilayah, kata Nabi, tinggal di situ. Yang tak sakit jangan berkunjung ke situ. Nah, itu perintah yang Nabi sampaikan ketika menjadi kepala negara. Maka kalau sekarang kepala negara atau lewat kementerian menginformasikan, jangan dulu orang asing masuk ke sini. Atau yang kena penyakit jangan berbaur. Nah, itu bagus, kita ikuti. Ikuti. Sekarang DMI, Dewan Masjid Indonesia, memberikan pengumuman, ada 6 poin di situ. Kita ikuti dengan baik. Ya, jadi kalau yang sedang sakit, sedang flu, batuk-batuk dan sebagainya, dirasakan bisa menular misalnya, maka tinggal di rumah, sholat. Ya, jangan berbaur dulu, khawatir menular. Itu standar dalam hadis Nabi. Itu biasa. Tapi kalaupun Anda misalnya berhadapan dengan orang-orang dan belum tahu bagaimana penyebarannya, tindakan preventif penting, silakan mau pakai masker yang lain. Tapi keyakinan perlu dibangun.
Kata Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Yakin. Ingat, ajal tidak terkait dengan penyakit. Ajal itu terkait dengan maut. Ingat baik-baik. Ajal terkait dengan maut, bukan dengan penyakit. Ya, belum tentu Anda ditimpa penyakit langsung meninggal, belum tentu. Karena banyak orang sehat pun wafat seketika. Jadi gak ada kaitan penyakit dengan kematian. Ingat ya, kematian terkait dengan ajal. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ada batas waktu hidupnya. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, maka tak bisa Anda mohon dimajukan, tak bisa pun dimundurkan. Nah, ayat ini ingin mengatakan, sudah kalau mau itu urusan Allah. Mau dengan kematian, mau dengan maaf, mau dengan penyakit, mau dengan yang lainnya, kalau tiba ajal yang meninggal. Kalau belum tiba, ya nggak akan wafat. Makanya nggak usah terpikir bunuh diri, nggak ada kerjaan. Ya. Minum baygon misalnya 1 kontainer, ya kalau belum tiba ajalnya nggak akan wafat. Ya, jelas ya. Dan kalaupun sedang sakit, jangan dikait-kaitkan dengan kematian. Mungkin yang nengok meninggal duluan. Bisa jadi begitu. Atau dokter yang mengobati, wafat duluan. Mungkin terjadi. Karena itu kalaupun Anda kemudian, misal ada vonis dari dokter, Anda terkena, Anda suspek, Anda macam-macam. Tidak. Jangan simpulkan dengan hal-hal yang kecil dulu. Ketika Anda simpulkan, dekatkan dengan kematian, justru itu akan menurunkan imun Anda, sehingga kekebalan tubuh itu semakin menurun. Kuatkan. Ya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalaupun saya sakit, Allah pasti akan sembuhkan. Tapi jaga diri baik-baik dengan hal-hal yang tadi diisyaratkan. Yang kedua, kalau Anda terkena penyakitnya dan divonis menjadi bagian dari ahli penyakit itu, misal yang sekarang terkena misalnya kena corona atau kena yang lain, kena cancer, kena macam-macam, maka Allah ajarkan zikir yang selanjutnya yang bisa Anda bacakan, tapi tolong dibacakan